Ya, jadi ada pertanyaannya nih, Kak, aku mau tanya, gimana cara mengetahui pasangan kita itu orang yang sehat, padahal tampilannya normal atau biasa? Ternyata ada kejiwaannya yang sakit. Ya, itu yang pertama dari Hilton. Yang kedua, kemudian terkait dengan Kolose 3 ayat 18 sampai 19 mengenai istri tunduk tunduk tindak tanduk ya, yang itu tuh ya. Itu mungkin jadi pertanyaan nih, gimana sih kita memandang uh, uh, apa sering nih ya gitu saya juga mendengar gitu ya bahwa feminis feminis atau kesetaraan gender kita bicara tapi ayatnya Alkitab aja ngomongin kayak gitu gitu. Nah, makna tunduk ini nih apa ya? Mungkin itu ya yang dimaksudkan di sini. Dan kemudian bagaimana dengan seseorang yang menikah tanpa pacaran? Berapa sih lama waktu pacaran yang ideal? Iya, mungkin Kevin bisa jawab. Ya, pertama teman-teman terima kasih buat pertanyaan yang sudah diberikan. Uh, yang pertama mungkin ya Kak ya, saya jawab satu persatu dari Hilton. Bagaimana mengetahui pasangan kita itu orang yang sehat padahal tampilannya normal-normal saja. Makanya jangan pernah melihat pasangan hanya dari luar saja. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua kalau sudah mulai suka sama orang, coba observasi dia. Observasi itu maksudnya tanya ke teman-teman yang kenal dia juga, dia orangnya gimana. Atau mungkin kalau kamu tahu dia punya sahabat, coba tanya ke dia, orang ini gimana sih, si A nih gimana sih orangnya gitu. Dan juga coba kan sekarang zaman media sosial ya, kebanyakan orang membuka dirinya secara terbuka di media sosial. Kamu bisa lihat juga di sana postingan-postingan status dia seperti apa dan sebagainya. Pada intinya sebenarnya jangan cepat-cepat yes pada orang yang kamu suka, tapi observasi dia dulu, cari tahu dia dulu, tanya-tanya dia dulu, lalu jangan cepat-cepat juga jadi pacaran, teman saja dulu sambil ngobrol. Tapi bukan jangan sampai jatuh ke hubungan tanpa status ya. Sekarang kan banyak uh, tren orang bilang hubungan tanpa status, gandengan tangan, tapi kalau ditanya bukan pacar. Nah, lalu apa gitu? Kakak adik, ya. Jadi harus jelas ya, jangan pernah mau ada di dalam hubungan yang tidak jelas. Karena segala hal yang tidak jelas itu membawa relasi pada jalan yang juga tidak jelas. Menurut saya begitu. Jadi saya kira itu penting sekali. Yang kedua ini cukup panjang ya. Yang ketiga dulu deh. Kalau baca lama. Daniel Manik ya, bagaimana dengan seorang yang menikah tanpa pacaran? Ini ada dua pertanyaan ya, berapa lama waktu pacaran yang ideal? Bagaimana dengan seorang yang menikah tanpa pacaran? Pertama, berbahaya, karena dia melewati proses pengenalan. Proses pengenalan. Jadi, berbahaya sekali kalau misalnya langsung menikah tanpa pacaran. Justru rawan konflik karena belum kenal, belum melewati fase perkenalan dan sebagainya. Berapa lama waktu pacaran yang ideal? Bukan tentang berapa lama, tetapi tentang seberapa efektif mengenalnya, seberapa efektif konflik-konflik yang ada membentuk diri dan sebagainya. Tapi juga jangan terlalu cepat. Bukan berarti baru 1-2 bulan terus merit. Ini juga bahaya. Jadi seberapa efektif pengenalan itu dan seberapa jauh mengenal satu dengan yang lain. Jadi saya kira itu penting sekali. Yang kedua ini ini KDP ya, Kak Ini Prita ya. apa pertanyaannya tuh tentang ini sih sebenarnya relasi antara ketimpangan gender ya kalau saya menanggap ya KDP dan teks di Alkitab mengenai istri tunduklah kepada suami itu sih pemahaman. Jadi mungkin yang perlu ditegaskan adalah bagaimana sih kita sebagai orang Kristen menyikapi gitu ya ayat itu. Mungkin nanti Bu Bunga pun ada gitu ya pandangan, saya tahu Bu Bunga juga paham tentang ini gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kan ayat itu gitu loh, kita mendefinisikan itu apakah ayat itu memang mendukung nih subordinasi gitu ya, superioritas laki-laki terhadap perempuan gitu mungkin. Iya.
ayatnya ini ya, Kolose 3 ya. Sorry, saya bacain ya. Oke. Ya, silakan Bu. Saya bacain ayat 18 dan 19. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ya, pertama dalam prinsip penafsiran, kita harus lihat alasan mengapa Paulus menulis surat Kolose itu. Nah, teman-teman, Kolose itu ada banyak kasus rumah tangga, khususnya suami-suami yang terlalu terlalu mendominasi. Dan yang kedua, ada masalah-masalah juga karena ada banyak kaum lelaki yang tidak menjadi pemimpin keluarga. Akhirnya didominasi oleh perempuan. Jadi sebaliknya begitu. Jadi akhirnya surat itu diberikan bukan bermaksud Paulus, bukan bermaksud supaya kemudian istri itu harus tunduk pada suami, tetapi itu menjadi satu kalimat bahwa istri memperlakukan suami sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai pemimpin pun dikuasai oleh perempuan gitu. Jadi pada intinya bukan soal siapa menguasai siapa, tetapi pada intinya adalah sama-sama seimbang satu dengan yang lain. Karena kalau 18 itu berbicara istri tunduk pada suami, yang 19 berbicara suami juga harus mengasihi istri dengan seimbang. Jadi ada hal-hal yang harus dikerjakan istri, ada hal-hal yang harus dikerjakan suami. Jadi harus seimbang. Mungkin nanti Ibu Bunga akan melengkapinya ya, saya kira seperti itu supaya nggak terlalu panjang. Semoga menjawab. Oke. Ya. Prita nggak kedengeran, Prit? Prita nggak kedengeran? Ya, Bu. Oke, ya. Ya, jadi pertanyaan lanjutan untuk Kak Bunga. Jadi boleh nggak sih cemburu gitu? Konteksnya cemburu tuh apa sih gitu ya? Ada cemburu yang elegan kah gitu ya? Terus kemudian juga ini ada dari NN ya. Pernah berpacaran, lalu pacar pernah mengajak bermesraan. Dan kemudian dia merasa trauma dengan sentuhan fisik. Karena dia tidak terbiasa, jarang menerima sentuhan fisik dari orang terdekat, terutama laki-laki. Bagaimana Bu pemulihannya? Dan kemudian solusi memperbaiki luka mental atau batin. Oke, terima kasih. Sebelum saya menjawab ini, saya hanya ingin menegaskan saja apa yang disampaikan oleh Jevin tadi. Teman-teman, tolong kita semua pahami, konteks masyarakat di Timur Tengah sana ketika Paulus menulis ini ke Kolose, itu tidak bisa serta-merta kita berlakukan di semua tempat gitu. Jadi ketika ada ayat-ayat seperti ini kita harus lihat konteksnya seperti apa sih, kira-kira dalam rangka apa kemudian nasihat-nasihat seperti itu diberikan sehingga kita bisa bijaksana dan memahami ayat-ayat Alkitab itu dengan baik. Dan biasanya sebenarnya paralel. Jadi ada ayat yang mengatakan harus seperti ini, perempuan dan laki-laki harus seperti ini. Sayangnya yang biasa dipakai hanya yang diperuntukkan bagi perempuan. Oke. Nah, sekarang kemudian cemburu. Sebenarnya cemburu itu adalah pertanda tidak aman, merasa tidak nyaman. Nah, saya sudah katakan tadi dasar atau landasan sebuah hubungan pacaran itu mestinya adalah trust, itu mestinya adalah kejujuran dan nggak bisa, siapa sih yang bisa menguntit pacarnya terus-menerus? Dan dalam tahap pacaran pun sebenarnya seorang cowok tidak bisa mengatakan kamu milik aku, kamu nggak boleh bergaul sama siapa, kamu nggak boleh interaksi dengan cowok lain, atau mungkin ada juga nih banyak kejadian. Cewek dia lagi diskusi nih, lagi kumpul rame-rame dengan teman seangkatan dia. Terus si cowoknya langsung telepon, karena mungkin malu ya mau datang mau nyamperin. Langsung telepon, aku makan dong, yuk aku lapar, kamu temenin gitu. Padahal diskusi lagi seru. Jadi ada hal-hal yang sebenarnya didasari oleh cemburu. Jadi menurut saya cemburu dan nggak cemburu itu tetap itu tidak elegan. Itu nggak ada yang, saya nggak bisa mengatakan cemburu yang elegan itu seperti apa. Karena sekali lagi dasarnya adalah trust. Oke. Kemudian saya pernah berpacaran lalu diajak bermesraan.
Nah, teman-teman, ini pentingnya sebenarnya dalam masa pacaran. Tadi kembali kita tegaskan ya, masa pacaran adalah masa untuk mencari pasangan hidup. Jadi sekali lagi sangat penting, jangan cepat-cepat mau dipegang tangan, jangan cepat-cepat mau dicium, apalagi langkah-langkah selanjutnya sebelum kita tahu benar latar belakang keluarga dia bagaimana, cara dia bertutur kata di medsos seperti apa, sifat dia kira-kira seperti apa, dan yang paling penting sebenarnya baik perempuan maupun laki-laki harus punya satu set boundary, satu batasan. Artinya, oke, aku mau temenan sama kamu. Oke, kalau kamu pacarku, kamu boleh pegang tanganku. Mungkin karena udah ini ya, raise hand ya sepertinya. Oke, ya. Penanya pertama saya akan berikan kepada Mario Sairdama ya. Mario, lalu kemudian ke Yunita. Ya, oke. Kedua Yunita. Dan Vega ya, dan Vega. Oke, ya. Saya akan unmute pertama untuk Mario ya. Saya akan unmute. Ya, silakan Mario. Ya, halo selamat malam Kak Bunga dan teman-teman yang lain. Selamat malam. Di sini saya mau bertanya, bagaimana caranya kita mengendalikan emosi di saat menghadapi pacar yang terkadang sikapnya sangat menyebalkan, terkadang kata-katanya sangat menyinggung perasaan kita, dan ketika kita dalam suasana ini, langkah-langkah apakah yang harus kita ambil untuk menghindari yang namanya pertengkaran atau kekerasan dalam pacaran. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, ya. Terima kasih Mario. Oke, kita lanjut ke penanya kedua ya. Yunita. Oke, boleh di-mute ya Mario. Oke, ya. Yunita, silakan. Yunita, silakan mute. Ya. Saya sedang unmute, tapi kok nggak bisa ya. Oke. Berarti kita pindah ke Vega dulu ya. Oke, Vega silakan. Ini kenapa ya? Jadi, ya, Vega, boleh? Oh, nggak ada nih ya. Nggak ada respon. Dari Vega, kita ke Edward Immanuela. Oke. Ya. Silakan Edward. Itu namanya tadi. Shalom. Shalom. Tadi kan Kak Bunga jelasin masalah cowok apa namanya kekerasan dalam berpacaran. Sementara kalau cewek bagaimana Kak ya? Maksudnya yang melakukan kekerasan itu ceweknya? Kenapa? Ya kayak gitu dah Kak. Kan temanya tadi kan hanya itu aja terus Kak. Yang cowok aja terus. Kalau misalnya cewek gimana dia? Nah, kalau dia mau Gimana? Oke, itu saja? Iya Kak, itu aja. Oke, terima kasih. Orang nggak dipersiapin. Ya, oke.
saya mau cek lagi ya, ada satu penanya mungkin. Tadi masih ada yang mau bertanya. Miss Tariani, ya oke, saya buka ya untuk Miss Tariani. Sambil menunggu mungkin bisa dijawab dulu ya untuk Mario. Silakan dijawab Jevin dan Bu Bunga. Oke, Mario silakan tadi Kak mengenai ya mengendalikan emosi. Ya, emosi yang dimaksud marah ya maksudnya ya. Iya, mengendalikan kemarahan mungkin maksudnya. Kalau pacarnya ngeselin, gimana sih mengendalikan kemarahan begitu? Ya, pertama turut berduka atas apa yang kamu alami. Terima kasih sudah bertanya. Pertama begini, di dalam berelasi harus ada keterbukaan. Jadi mulailah, kalau kamu memang merasa tersinggung dan selalu ingin marah, jangan pernah memendamnya. Karena itu nanti akan menjadi seperti bom waktu yang tunggu meledak saja. Lalu justru kemarahan itu bukannya menjadi satu kemarahan yang baik, yang membangun, tetapi justru merusak relasi. Jadi pertama, bangunlah percakapan serius dengan pasanganmu tentang apa yang kamu rasakan, kamu tidak suka. Katakan itu dengan serius dan minta penghargaan dia. Minta dia untuk memahami itu, dan kemudian mulai mencoba untuk membangun solusi bersama untuk mengatasi hal itu. Yang kedua, Mario, jangan pernah marah di waktu dan tempat yang tidak tepat. Kadang mungkin kamu marah, tetapi itu sedang tidak dalam waktu yang tepat. Misalnya ada di dalam keramaian. Jadi akhirnya marahmu tuh benar, tapi karena tidak di waktu yang tepat, akhirnya justru hubungan itu akan semakin renggang. Jadi menegurlah empat mata, memujilah di banyak mata. Kira-kira begitu di dalam prinsip berelasi. Lalu juga jangan marah karena karena kamu pengen marah orangnya, tapi marahlah salahnya. Gitu. Dan marahlah bukan ketika kamu sedang dikuasai marah, tapi setelah kamu menimbang-nimbang cukup lama, memikirkan kata-kata yang harus kamu sampaikan kepada pacarmu, lalu berikanlah bangunlah percakapan dengan baik. Jadi jangan marah ketika kamu tahu bahwa kamu sedang dikuasai kemarahan. Marah tentu bukan satu masalah yang mudah, tetapi marah bisa ditenggarai dengan baik. Jadi kira-kira itu yang saya bisa berikan. Oke, ya, terima kasih Jevin. Selanjutnya pertanyaan dari Edward untuk Bu Bunga, bagaimana dengan memandang itu ya kekerasan seksual nih, kayaknya dari tadi tuh cewek terus yang jadi korbannya, mungkin nggak sih cowok jadi korban juga gitu ya? Silakan Kak Bunga. Oke, kalau boleh saya ingin tambahin sedikit ya tadi soal pertanyaan Mario. Tadi kelihatannya dia katakan bagaimana mengendalikan emosi di saat pacarnya yang sebenarnya provoking, di saat sebenarnya yang perempuan yang memanas-manasi. Nah, tolong diingat selalu teman-teman bahwa emosi bukan solusi. Repotnya kita di Indonesia ini, di budaya kita kalau merasa marah atau kita kalau merasa nggak suka sesuatu, dari kecil tuh kita nggak dibiasain untuk mengatakan, kamu tahu nggak, aku kecewa, kamu tahu nggak, aku marah karena kamu bla 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 bla, misalnya kayak gitu ya. Aku nggak suka karena, jadi jangan marah ketika, jangan ambil tindakan apapun, apalagi berucap ketika sedang emosi.
tenangkan diri dulu, lalu kemudian ekspresikan ketidaksetujuan. Dan sebenarnya ini bisa juga disepakati dengan baik dalam hubungan pacaran. Bisa nggak kalau kita, kalian bisa bersepakat berdua, bisa nggak kalau kita marahan, kita nggak usah saling berteriak gitu loh. Bisa nggak kita mengungkapkan apa yang membuat kita marah, kecewa, dan emosi negatif yang lain. Dengan demikian, emosi-emosi negatif itu tidak akan bersifat destruktif, tidak akan merusak hubungan itu. Nah, untuk Edward, bagaimana kalau perempuannya yang melakukan kekerasan? Bagaimana kalau perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-laki? Benar, ada perempuan yang melakukan kekerasan terhadap laki-lakinya dalam masa pacaran. Tetapi pengalaman kakak menunjukkan sebenarnya ini mungkin satu dari berapa ya, mungkin 1000. Ada, walaupun memang belakangan ini banyak juga perempuan yang marah. Nah, derajat marah ini kan macam-macam. Ada orang yang nggak tahan diomelin, ada orang yang nggak tahan kalau perempuannya nyerocos, ngomel terus-menerus. Nah, tetapi jangan terpancing dengan hal seperti itu. Dan sebenarnya kalaupun perempuan mau marah, dia mau mukul seberapa sih dia bisa memukul laki-laki? Biasanya laki-laki kan lebih kuat. Dan biasanya laki-laki lebih kasar. Jadi saran saya adalah baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya kembali lagi ke yang pertama tadi. Tolong diingat, emosi bukan solusi. Jadi ungkapkan kekecewaan, ungkapkan ketidaksukaan, ungkapkan kemarahan, ungkapkan yang nggak enak di hati itu secara baik-baik, didiskusikan. Aku nggak suka lo kalau kamu seperti ini. Aku nggak suka juga. Jadi oke, jadi semuanya bisa dibicarakan dengan baik-baik. Terima kasih. Oke, ya penanya berikutnya saya berikan kepada Deborah dari GKI Kranggan. Ya, silakan Deborah. Halo semuanya, selamat malam. Selamat malam, Deborah. Sejujurnya tadi waktu dengar penjelasan dari Ibu Bunga, aku ikutan nangis karena aku juga salah satu survivor dari toxic relationship. Nah, oleh karena itu aku pengen bantu teman-teman yang lagi terperangkap dalam hubungan yang toksik. Yang aku pengen tanyain, dalam hubungan toxic relationship yang berhubungan dengan emotional abuse, apakah solusinya hanya keluar dari hubungan tersebut? Apakah nggak bisa dimediasi untuk sama-sama berubah? Karena bisa jadi keduanya bukan yang melakukan, bukan rasa emosional yang mati, tapi mungkin ada ego-ego yang mungkin perlu diomongin gitu. Apakah sebenarnya orang yang toksik itu bisa diubah atau memang harus ditinggalkan hubungan yang toksik? Oke, ya terima kasih Deborah. Mungkin saya ini kasih ke penanya kedua ya. Ada Olivia dari GBI Semarang. Ya, boleh Olivia? Baik, selamat malam. Selamat malam. Jadi begini, Kak Bunga, karena kebetulan saya bekerja di lingkungan pendidikan yang berkaitan dengan anak-anak remaja juga, penanganan kasus-kasus. Nah, sekali saya menemukan ada banyak kasus mengenai kekerasan terhadap pasangannya. Salah satunya seperti contoh klien saya ada yang menggigit pasangannya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan, untuk bisa menjelaskan kepada generasi-generasi anak-anak remaja saat ini bahwa perilaku menggigit pasangannya ataupun seperti menendang pasangannya, menjambak pasangannya itu merupakan salah satu perilaku yang tidak baik. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Olivia. Ya, saya silakan ke siapa dulu nih ya. Mungkin Jevin juga ya untuk mengenai gini nih. Mungkin nggak sih kita itu memperbaiki gitu ya. Kalau emotional abuse gitu, apakah jangan satu-satu itu keluar, lari gitu, atau perlu mediasi kah atau apa? Ya silakan Jevin. Ya, pertama tadi ya Deborah survive
Pertama, toxic relationship. Memang langkah paling mudah sebenarnya keluar dari situ. Tapi kadang kan tidak mudah karena relasi itu melibatkan hati. Jadi tidak mudah ya. Nah, kalau misalnya kamu menghadapi emotional abuse, kamu mungkin masih terus mau mempertahankan hubungan itu, tapi mungkin tidak mengerti caranya. Nah, mungkin yang bisa menjadi satu cara yang baik adalah melibatkan orang ketiga. Melibatkan orang ketiga ini bisa jadi orang tua, ya, bisa jadi orang tua yang dewasa, atau bisa jadi siblings atau saudara, atau bisa jadi mentor. Mentor misalnya youth pastor di gereja, atau juga bisa kepada para konselor. Jadi melibatkan orang ketiga. Jadi upaya seperti itu bisa dilakukan. Jadi meminta arah, meminta bimbingan supaya relasi itu mungkin bisa jadi baik. Tetapi begini, kalau misalnya upaya-upaya itu sudah dilakukan, kamu sudah berusaha dengan baik, tetapi kamu melihat bahwa tetap toksik dan memang merugikanmu, memang tiada lain saran daripada untuk mengakhiri hubungan itu. Dan jangan pernah berpikir untuk menjadi superhero bagi dia, bahwa saya dengan kekuatan cinta akan mengubahkan dia. Saya yakin bisa mengubahkan dia. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena mengubah seseorang bukan hal yang mudah. Jadi jangan pernah berpikir untuk menjadi superhero. Jangan sampai bukan jadi superhero, kamu malah jadi sasaran dia. Dan justru kamu mengalami trauma berkepanjangan. Jadi ini sangat berbahaya. Mungkin itu tanggapan saya buat Deborah. Iya, oke. Terima kasih, Jevin. Iya, tadi kuncinya ya, kita bukan superhero. Karena ada banyak kasus sepertinya ya. Ada orang-orang yang merasa, saya bisa kok mengubahkan dia. Gitu, dengan kekuatan cinta saya. Gitu ya. Iya, oke. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Bunga untuk menjawab pertanyaannya Olivia. Mengenai gimana sih kita menjelaskan tindakan kekerasan. Oke. Saya mau tambahkan sedikit dulu untuk Deborah tadi ya. Terima kasih untuk keberanian kamu menyatakan bahwa kamu seorang survivor. Deborah, yang pertama, maafkan dirimu bahwa kamu sudah sempat menjalin hubungan dengan orang yang punya sifat seperti itu. Dan yang kedua, buat Deborah dan buat yang lain juga, jangan bermimpi dan jangan terlalu yakin bahwa kita bertanggung jawab dan kita bisa merubah seseorang yang seperti itu. Kenapa? Dia menjadi seperti yang sekarang ini, itu sudah hasil bentukan sejak dia kecil. Jadi ada bagian dari pola asuh, jadi bagaimana orang tua dia mengasuh dia, membesarkan dia, yang membuat dia menjadi orang yang juga melakukan hal-hal yang seperti itu. Kecuali kalau memang yang bersangkutan dengan itu nggak mudah menyembuhkannya. Dan saya mau katakan buat semuanya, terus terang, kalau sampai akhirnya ada seseorang nih yang bilang, aduh gimana ya sebenarnya hubungan gue nih sama pacar gue nih sebenarnya hubungan yang toksik banget loh. Nah itu sebenarnya dia sudah ada di ujung kekuatan dia. Dia bukan baru mau mencari pertolongan. Kenapa? Karena sekali lagi kita yang milih pacar kita yang suka sama dia, atau dia yang suka sama kita, dan adalah keputusan pribadi kita nggak nanya sama siapa-siapa gitu. Sehingga cenderung banyak pacar yang akan menjadi malu untuk mencari pertolongan. Nah saran saya buat teman-teman, kalau teman-teman mulai lihat, ya ada teman yang jadi pendiam, ada teman yang kalau pacarnya nggak ada, dia jadi gelisah, atau ada punya teman yang tiba-tiba jadi pendiam, pokoknya menjadi berbeda aja. Nah, ajak bicara, ajak terbuka dan yakinkan bahwa dia nggak buruk-buruk amat kok. Dia boleh dan berhak untuk mendapat pertolongan. Ya. Jadi siapapun yang mengalami kekerasan itu biasanya malu untuk mengungkapkan itu. Dan saran saya sebenarnya teman-teman yang ada di ruang seminar ini bisa menjadi orang-orang yang mengulurkan tangan untuk menolong mereka jangan sampai jatuh ke dalam jurang kekerasan yang lebih dalam lagi. Itu jawaban saya.